Hai semua, balik lagi bersama saya Cica di sini. Kali ini saya bakal ngelanjutin alur cerita 5 Daudi versi novelnya ya. Dan semoga kalian suka. Oke, tanpa banyak basa-basi yuk kita simak alur ceritanya. Di cerita sebelumnya pada saat ini Tathagata Matahari Agung sekali lagi mengambil jejak telapak tangan yang kuat. Jejak telapak tangan itu sepenuhnya menyatu dengan kekosongan di sekitarnya. Duar! Jejak telapak tangan itu diam-diam mendekati Dewa Kematian dan kemudian menghantam tubuh Dewa Kematian. Segera semua orang terkejut melihat tubuh Dewa Kematian meledak secara langsung, berubah menjadi potongan daging yang tak terhitung jumlahnya dan tersebar di kehampaan. Dewa Kematian hancur berkeping-keping oleh telapak tangan besar dan kekuatan besar itu terlalu menakutkan. Setelah beberapa saat, daging cincang dalam kekosongan dengan cepat berkumpul dan Dewa Kematian dengan cepat dibangkitkan lagi. Dewa Kematian adalah orang kuat di ranah kaisar dan telah mencapai ranah keabadian. Oleh karena itu, meskipun Tathagata Mahamudra dari Tathagata Matahari Agung barusan menakutkan, itu tidak dapat menyebabkan banyak kerugian baginya. Setelah terlahir kembali, Dewa Kematian berteriak dan segera bergegas menuju Tathagata Matahari Agung. Keduanya bertarung dengan sengit bersama. Ketika Tathagata Matahari Agung berperang melawan Dewa Kematian, beberapa orang juga meluncurkan duel puncak. Raja Mayat Hidup, Naga Tulang, dan Raja Kerangka mulai bertarung lagi. Di sisi lain, Raja Alam Bawah bergegas menuju Xiaoyan. Xiaoyan membantu Kaisar Dunia Bawah Abadi untuk merebut posisi penguasa Dunia Bawah. Oleh karena itu, Raja Alam Bawah menaruh dendam pada Xiaoyan dan ingin membunuhnya. Melihat Raja Alam Bawah bergegas ke arahnya, Xiaoyan mundur seperti kilat. Raja Alam Bawah tertawa jahat dan mengejar Xiaoyan. Raja Alam Bawah dengan cepat menyusul Xiaoyan. Kemudian dia menamparnya dengan telapak tangannya, membawa energi yang tak tertandingi dan menelan Xiaoyan. Xiaoyan mengepalkan telapak tangannya erat-erat dan mengepalkan tinjunya. Kekuatan tiraninya mengalir deras tanpa henti. Buam! Dengan suara keras, kedua kekuatan itu bertabrakan dan riak energi yang menakutkan segera tersapu. Kedua belah pihak bertarung, tubuh Xiaoyan sedikit gemetar dan darah di tubuhnya melonjak. Xiaoyan menggerakkan tubuhnya dan melarikan diri dengan cepat ke kejauhan. Raja Alam Bawah mengikuti dari belakang. Tepat ketika Raja Alam Bawah hendak mengejar Xiaoyan, tiba-tiba ada teriakan dingin dari seorang wanita di udara. Jika dia terluka, aku ingin kamu mati. Segera sosok cantik perlahan muncul. Itu adalah seorang wanita berpakaian putih. Dia berdiri di atas tahta saat ini, menatap Raja Alam Bawah dengan mata dingin. Raja Alam Bawah sedikit terkejut. Dia segera tersenyum dan berkata, "Hahaha, wanita yang blak-blakan. Aku menginginkanmu. Ikuti aku dengan patuh." Melihat Raja Alam Bawah yang bergegas ke arahnya dengan ekspresi dingin, wanita berbaju putih itu mengayunkan telapak tangannya, dan air mata Dewa Laut di tangannya langsung melesat ke arah Raja Alam Bawah. Air mata Dewa Laut tiba-tiba berubah menjadi inkarnasi dari Dewa Laut, dan kemudian menyerang Raja Alam Bawah. Raja Alam Bawah dan Dewa Laut langsung bertarung bersama. Meskipun hanya inkarnasi Dewa Laut, kekuatannya masih lebih tinggi daripada Raja Alam Bawah. Raja Alam Bawah secara bertahap ditekan oleh inkarnasi Dewa Laut. "Shun-Er!" Xiaoyan langsung berseru kegirangan. Saat melihat sosok yang tiba-tiba muncul, dia tidak pernah berpikir bahwa Shun-Er akan muncul di 18 lapisan neraka ini. Dia segera terbang menuju Shun-Er. "Xiaoyan!" Shun-Er juga berseru dengan gembira. Kemudian naik di atas tahta segel dewa dan terbang menuju Xiaoyan. Keduanya bertemu di udara dan kemudian saling berpelukan erat. Sebuah kepala kecil tiba-tiba muncul dari belakang Shun-Er dan kemudian dia berkata, "Ibu dan ayah, jika kamu ingin bercumbu, kamu harus menahannya. Sekarang ada begitu banyak monster di sekitar." Mendengar ini keduanya tiba-tiba berpisah. Xiaoyan melihat anak di belakang Shun-Er dan bertanya dengan heran, "Siapa anak ini?" Sebelum Shun-Er bisa menjawab, anak itu melompat ke atas Xiaoyan dan menjawab lebih dulu. "Ayah, aku anakmu Lin-Er. Kamu tidak tahu betapa aku merindukanmu." Shun-Er melanjutkan, "Iya, dia adalah putramu. Aku menamainya Lin-Er."
Xiaoyan memeluk Lin Er dengan erat, dan dia tiba-tiba menyadari bahwa ada sesuatu yang salah di sekitarnya. Dia melihat banyak zombie, kerangka, dan mayat hidup bergegas ke arah mereka dengan ganas. Namun ada tirai cahaya kuning di tepi tahta segel dewa. Begitu makhluk andin itu menyentuh tirai cahaya kuning, mereka dikeluarkan oleh kekuatan yang kuat. Xiaoyan terkejut dan bertanya dengan bingung. Apa yang terjadi pada mereka? Faktanya bagaimana Xiaoyan tahu bahwa tahta segel dewa sebagai benda suci dengan kekuatan yang kuat juga memiliki daya tarik yang besar bagi makhluk andin ini. Oleh karena itu, akan ada banyak makhluk andin yang mengepungnya. Naga tulang bergegas pada saat ini dan berteriak kepada Xiaoyan. Xiaoyan, ketuhanan akan segera datang. Mengapa kamu tidak mewarisi ketuhanan? Ketika teriakan naga tulang jatuh, ledakan keras tiba-tiba datang dari kedalaman pegunungan. Kemudian seluruh pegunungan pecah berkeping-keping, dan gelombang kejut yang mengerikan langsung menghantam kerangka yang tak terhitung jumlahnya dan zombie yang bergegas di depan. Xiaoyan, Sun Er, dan Lin Er berdiri di atas tahta segel dewa. Ketika gelombang kejut yang menakutkan menyapu ke arah mereka, tahta segel dewa tiba-tiba meledak. Sinar cahaya yang menyilaukan itu melindungi mereka. Gelombang kejut yang mengerikan menghantam tirai cahaya tahta segel dewa. Meskipun tirai cahaya bergetar hebat, itu menahan fluktuasi energi yang mengerikan. Di bawah serangan gelombang kejut yang mengerikan ini, tubuh zombie dan kerangka yang tak terhitung jumlahnya meledak secara langsung dan berubah menjadi bubuk. Pada saat pegunungan meledak, bola cahaya meledak dari dasar pegunungan dan melesat ke udara. Kecemerlangan energi yang tak terlukiskan, dewa besar menyapu dunia. Pada saat ini semua orang di 18 lapisan neraka mendidih. Melihat bola cahaya yang menyilaukan di udara, semua orang penuh dengan antusiasme dan kegembiraan. Ketuhanan yang langka dalam 5.000 tahun akhirnya muncul. Ketuhanan ini setidaknya adalah ketuhanan yang ditinggalkan oleh kaisar dewa yang kuat, atau ketuhanan yang ditinggalkan oleh kekuatan tertinggi dewa. Semua orang yang hadir jatuh ke dalam kegilaan, bahkan dewa kematian, raja alam bawah, raja keabadian, naga tulang, dan lain-lain menghadapi dewa di langit juga jatuh dalam kegilaan. Karena selain dapat membantu para dewa petarung menjadi dewa, ketuhanan juga memiliki manfaat yang besar bagi kekuatan di 3 alam dewa pertempuran. Manfaat ini juga sudah cukup untuk membuat para pejuang dari 3 alam ini menjadi gila. Semua orang mulai dengan panik bergegas menuju ketuhanan di udara, dan orang-orang yang tak terhitung jumlahnya mulai pertempuran besar untuk ketuhanan pada saat ini. Dewa kematian dan Tathagata Matahari Agung sedang bertarung tanpa bisa dipisahkan. Dewa kematian dia ingin bersaing untuk mendapatkan status dewa, tetapi dia terjerat oleh Tathagata Matahari Agung dan tidak dapat melarikan diri sama sekali. Pada saat yang sama ada 2 orang kuat yang juga sangat tertekan. Salah satunya adalah Raja Zombie yang telah terjerat oleh Buddha kuno King Chan dan Buddha kuno King Deng. Namun ini bukan tempat yang paling menyedihkan bagi Raja Zombie. Hal yang paling menyedihkan bagi Raja Zombie adalah bahwa 16 Buddha kuno lainnya juga bergabung dalam pertempuran. Raja Zombie sudah merasa sangat lelah. Sekarang 18 Buddha kuno mengepungnya bersama. Orang lain yang merasa cukup tertekan adalah Raja Alam Bawah. Dia telah melawan inkarnasi Dewa Laut. Namun pada saat ini, dia tidak lagi memikirkan ketuhanan. Dan yang paling ingin dia pikirkan saat ini adalah bagaimana keluar dari Dewa Laut. Dewa Laut dan Raja Alam Bawah bertarung sengit. Dalam situasi ini, Raja Alam Bawah dengan jelas menunjukkan kekalahannya. Pada saat tertentu, titisan Dewa Laut tiba-tiba mendekati Raja Alam Bawah. Kemudian dia bergegas ke arahnya dan memeluk tubuh Raja Alam Bawah dengan erat. Segera setelah itu, dengan ledakan keras, inkarnasi Dewa Laut meledak. Dan tubuh Raja Alam Bawah juga meledak. Daging-daging di langit perlahan mencoba berkumpul kembali. Pada saat ini, ada serangkaian ledakan di langit lagi. Dan setiap potongan daging meledak lagi. Meskipun Raja Alam Bawah memiliki kemampuan untuk bangkit kembali sampai batas tertentu karena ia belum mencapai keabadian sejati, sehingga ia akhirnya binasa dengan inkarnasi Dewa Laut. Di langit, Raja Mayat Hidup, Naga Tulang, Raja Kerangka, dan banyak dewa dan raja kuat lainnya juga bertarung dengan sengit. Pertempuran untuk ketuhanan telah merasuki pertempuran yang sangat sengit saat ini. Pertempuran sedang berlangsung. Dalam pertempuran makhluk andin yang tak terhitung jumlahnya hancur berkeping-keping dan jatuh satu demi satu. Bola cahaya yang menyilaukan meledak di udara. Selama perang, banyak kerangka dan zombie bergegas ke ketuhanan. Tetapi begitu mereka mendekati ketuhanan, mereka hancur berkeping-keping. Xiaoyan, Sun Er, dan Lin Er mengendarai tahta segel dewa dan terbang menuju bola cahaya.
Dalam sekejap mereka datang tepat di bawah bola cahaya. Pada saat ini, seberkas cahaya tiba-tiba ditembak jatuh dari bola cahaya, menutupi ketiga orang di tahta segel dewa. Mereka bertiga merasa bahwa ada kekuatan mengerikan yang tak tertandingi mengalir ke tubuh mereka, dan aura mereka bertiga juga meningkat dengan cepat. Seiring berjalannya waktu, Xiaoyan, Sun-er, dan Lin-er menerima warisan dewa itu pada saat yang sama. Saat warisan ketuhanan berlanjut, bola cahaya di udara menjadi semakin redup. Xiaoyan dan ketiganya memperoleh kekuatan yang kuat. Kekuatan ketiganya telah sangat meningkat. Setelah Lin-er memperoleh warisan ketuhanan, dia langsung dipromosikan dari Daudi menjadi Dauxian, dan Sun-er juga dipromosikan dari Dauxian menjadi Xian Jijun. Meskipun dia tidak menjadi dewa, tetapi kecepatan peningkatan ini cukup menakutkan. Di sisi lain, Xiaoyan tidak menjadi dewa untuk waktu yang lama. Melihat bola cahaya meredup, dia merasa cemas. Pada saat ini Xiaoyan membuat gerakan yang menakjubkan. Dia tiba-tiba melayang ke langit dan menembak lurus ke arah bola cahaya di udara. Xiaoyan memasuki bola cahaya secara langsung, kemudian Xiaoyan menghilang di bola cahaya. Melihat Xiaoyan menghilang dalam bola cahaya, wajah Sun-er berubah. Tetapi pada saat ini, dia tidak memiliki cara untuk menyelamatkan suaminya. Saat Xiaoyan memasuki bola cahaya tiba-tiba menjadi tertutup dan tidak lagi memancarkan cahaya apapun. Waktu berlalu dengan lambat dan pertempuran di langit untuk sementara berakhir. Pada saat ini semua orang melihat bola cahaya di langit. Mereka sedang menunggu Xiaoyan menjadi dewa, menunggu kedatangan generasi baru dewa pertempuran. Munculnya ketuhanan dapat dikatakan sebagai kejadian langka dalam 1000 tahun, dan mereka yang dapat memperoleh ketuhanan tidak diragukan lagi sangat beruntung. Waktu terus berlalu, dan setelah waktu yang lama, bola cahaya di udara tiba-tiba meledak. Diikuti oleh cahaya, sosok dengan cahaya keemasan di sekujur tubuhnya keluar dari bola cahaya. Sosok itu menyilaukan dengan cahaya keemasan seperti dewa. Xiaoyan akhirnya menjadi dewa dan dipromosikan menjadi dewa pertempuran. Hanya setelah dipromosikan menjadi Dausen, seseorang dapat merasakan bahwa Dausen dan Dauxian adalah dua konsep yang berbeda. Kekuatan Dausen tidak terbayangkan bagi yang kuat di alam Dauxian. Dalam proses mendapatkan warisan ketuhanan, selain mendapatkan kekuatan yang kuat, Xiaoyan juga memperoleh hukum. Nama hukum itu disebut hukum kekebalan. Xiaoyan tahu sedikit tentang aturannya. Menurut legenda, beberapa orang kuat dapat memiliki hukum mereka sendiri ketika mereka mencapai tingkat tertentu, dan sangat sedikit orang yang benar-benar dapat memiliki hukum. Begitu ia memiliki hukum, maka dalam lingkup hukumnya sendiri, orang yang kuat dapat mencapai keadaan. Apa yang saya katakan adalah hukum, dan apa yang saya lakukan adalah apa yang saya inginkan. Seringkali satu kata dapat membuat musuh menghilang menjadi abu, yang benar-benar menakutkan. Ketika Xiaoyan mengetahui bahwa dia telah memperoleh hukum, dia merasa gembira. Hukum kekebalan seperti namanya adalah kebal terhadap semua hukum dunia. Meskipun hukum ini tidak berguna sekarang, jika dia menghadapi musuh dengan hukum di masa depan, hukum apapun yang dikenakan padanya tidak akan berpengaruh. Cahaya di tubuh Xiaoyan perlahan menghilang, menampakkan wajah muda yang tampan. Dia melangkah ke udara dan datang ke tahta para dewa, dan berkata dengan lembut kepada Sun-er dan Lin-er, "Sun-er, Lin-er, ayo kita pergi." Mereka bertiga mengendarai tahta segel dewa dan datang ke Tathagata Matahari Agung. Xiaoyan tersenyum dan berkata, "Buddha, ayo kita pergi. Tempat ini seharusnya tidak ada di neraka ke-18. Mari kita hancurkan sepenuhnya." Tathagata Matahari Agung mengangguk, lalu menggerakkan telapak tangannya, dan 18 Buddha kuno terbang ke sisinya. Sang Buddha 18 Buddha kuno Xiaoyan, Sun-er, Lin-er, dan naga tulang barisan ini dapat dikatakan sangat menakutkan. Bahkan Dewa Kematian yang adalah penguasa alam mati tidak akan berani untuk menghentikan tindakan mereka. Sang Buddha ingin menembus 18 lapisan neraka, dan banyak orang kuat seperti Raja Mayat Hidup dan Raja Kerangka menyatakan dukungan mereka. Lagi pula setelah bertahun-tahun, orang-orang ini telah lama bosan dengan lingkungan yang keras dari neraka ke-18. Tathagata Matahari Agung segera memimpin banyak orang ke gerbang neraka hari ini. Mereka ingin mendobrak gerbang neraka dan bergegas keluar dari neraka tingkat 18. Segel Tathagata. Tathagata Matahari Agung meremas segel di kedua tangannya. Segel besar segera membawa kekuatan dewa menghancurkan langit dan bergegas menuju gerbang neraka. Buang!
Segel Tathagata menghantam gerbang neraka, menyebabkan gerbang neraka bergetar hebat. Setelah itu cahaya hitam tiba-tiba melonjak di gerbang neraka. Cahaya hitam mengalir seperti air terjun, dan dengan energi dewa besar menelan banyak orang kuat. Hancurkan segel abadi. Telapak Asura. Segel abadi. Sumi Falm. Pada saat ini Xiaoyan, naga tulang, dewa abadi, dan orang kuat lainnya semua menunjukkan skill mereka yang paling kuat dalam hidup mereka. Satu demi satu telapak tangan terus membombardir gerbang neraka. Di bawah pemboman gila banyak orang, gerbang neraka bergetar dan retakan terus menyebar. Cahaya hitam yang memancar keluar dari gerbang neraka juga banyak meredup. Sang Tathagata Mahamudra. Ketika Tathagata membalik telapak tangannya, 10.000 sinar cahaya keluar dari tangannya, dan kemudian sebuah sidik jari yang sangat besar menghantam gerbang neraka. Buam! Gerbang neraka akhirnya tidak bisa menahan serangan kekuatan dahsyat itu dan meledak terbuka. Setelah gerbang neraka meledak, seluruh 18 lapisan neraka mulai runtuh dengan cepat, seolah-olah akhir dunia akan datang. Pulau-pulau tenggelam, puncak gunung runtuh, air laut mati membanjiri, dan makhluk andin yang tak terhitung jumlahnya bergegas dari laut mati. Banyak orang mulai bergegas keluar dari gerbang neraka. 17 lapisan neraka, 16 lapisan neraka, 15 lapisan neraka. Banyak orang menerobos lapisan neraka satu demi satu. Seluruh neraka mulai runtuh dan banyak orang kuat bergegas keluar dari lapisan pertama neraka. Kemudian seluruh alam mati jatuh ke dalam kekacauan. Yang kuat di alam mati bertarung melawan yang kuat di neraka. Setelah bergegas keluar dari neraka, Tathagata Matahari Agung segera meninggalkan alam mati bersama 18 Buddha kuno. Xiaoyan, Sun Er, dan Lin Er meninggalkan alam mati dan kembali ke benua Qi asal dengan bantuan kekuatan tahta segel dewa. Setelah memasuki benua Qi asal, tahta segel dewa segera menghilang. Xiaoyan tahu bahwa dewa laut yang mengambil kembali tahta segel dewa, sehingga tahta segel dewa menghilang. Xiaoyan tidak peduli dengan hilangnya tahta segel dewa. Sekarang dia telah dipromosikan menjadi dewa perang. Di benua Qi asal ini, dia pasti keberadaan teratas dan tidak ada yang akan mengancamnya sama sekali. Xiaoyan memiliki perasaan khusus untuk benua Qi asal. Setelah meninggalkan benua Qi asal selama bertahun-tahun, sekarang dia telah kembali ke benua Qi asal. Ada sekelompok orang yang menyenangkan, sekelompok teman yang dihormati, sekelompok teman dekat, dan klan Xiaonya. Dia ingin tahu apa yang terjadi pada Liu Xiaohui. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada Xiaoya dan Tie Wei. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada Tie Yun dan Yao Tian. Dia ingin tahu apa yang terjadi pada klan Xiao. Dia tidak tahu. Memikirkan pertanyaan semacam ini, Xiaoyan tidak bisa menahan perasaan cemas. Dia benar-benar ingin melihat teman lamanya saat ini. Xiaoyan segera terbang ke kejauhan bersama Sun Er dan Lin Er. Mereka bertiga terbang dengan cepat. Xiaoyan mengamati beberapa kota dan menemukan fakta yang sangat mencengangkan. Di kota-kota di bawah, tidak ada satu orang pun yang hidup, tetapi semuanya adalah zombie. Seluruh kota penuh dengan zombie. Apa yang terjadi? Mungkinkah setelah meninggalkan benua Qi asal selama bertahun-tahun, benua Qi asal sudah menjadi dunia zombie? Xiaoyan sangat terkejut saat ini, dan dia tidak sabar untuk mengetahui kebenaran dari masalah ini. Lalu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video Cica selanjutnya ya. Bagi kalian yang suka akan alur cerita yang Cica bawain, kalian bisa like, komen, share ke teman-teman kalian ya. Cica ucapin terima kasih juga buat kalian yang udah mensupport Cica lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan semoga sehat selalu ya buat kalian. Cica mohon pamit dan assalamualaikum, dadah.